Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memaparkan pembelajaran sains pada perkembangan kognitif anak usia dini dengan metode eksperimen. Dalam tugas kuliah, metode perkembangan kognitif dengan dosen pengampu Ibu Diah Ningrum, SPD, MED. Tugas ini saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 disusun oleh saya sendiri, Dewi Oktavianti, nomor NIM 18621501163 dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Kognitif yang dimiliki oleh individu sangat berpengaruh pada kemampuannya dalam memperoleh pengetahuan agar dapat mengeksplorasikan dirinya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yusuf pada tahun 2017, bahwa kemampuan kognitif ialah kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Berkembangnya kemampuan kognitif ini akan mempermudah anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga ia dapat berfungsi secara wajar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu pembelajaran yang diajarkan sejak usia dini adalah sains. Pengembangan sains pada anak usia dini merupakan kegiatan belajar melalui pengamatan, percobaan mengenai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang banyak diketemukan oleh mereka. Pembahasan yang pertama, proses penemuan ilmiah anak. Kedua, menjelaskan pengaruh permainan sains terhadap kehidupan anak. Ketiga, menjelaskan tahap usia dalam permainan sains terhadap kehidupan anak. Keempat, menjelaskan tahap usia dalam permainan sains. Dan kelima, kegiatan dalam pengembangan sains. Tinjauan teori sains bagi anak usia dini menurut Carson dalam bukunya Nugraha pada tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang diketemukan dan dianggap menarik, serta memberi pengetahuan atau merangsangnya untuk mengetahui dan menyelidikinya. Menurut Sugiono, pada tahun 2015, mengemukakan bahwa pembelajaran sains adalah kegiatan belajar melalui pengamatan, penyelidikan, dan percobaan untuk mencari tahu atau menemukan jawaban tentang kenyataan yang ada di dunia sekitar yang dilakukan dengan menyenangkan dan menarik dilaksanakan melalui bermain. Proses ilmiah pembelajaran sains pada anak usia dini. Proses ilmiah atau saintifik adalah sebuah siklus dari pembentukan hipotesis, mengumpulkan data, mengkonfirmasi atau menolak berbagai hipotesis, membuat generalisasi, kemudian mengulangi siklusnya. Keterampilan dasar yang digunakan dalam proses saintifik mencakup pengamatan, pengelompokan dan membandingkan, mengukur, mengkomunikasikan melalui eksperimen, menghubungkan, menyimpulkan, dan menerapkan, menurut Erni Munastiwi pada tahun 2015. Menurut Lipper pada tahun 1994 dalam bukunya Nugraha Ali pada tahun 2005 di halaman 64, pentingnya pengembangan pembelajaran sains. Yang pertama adalah agar anak-anak memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya. Kedua, agar anak-anak memiliki sikap-sikap ilmiah. Ketiga, agar anak mendapatkan pengetahuan dan informasi ilmiah yang dapat dipercaya berdasarkan keilmuan yang semestinya. Keempat, menjadikan anak-anak lebih berminat untuk menghayati sains yang ada di lingkungan mereka. Menurut Sugiono, pada tahun 2008, tahapan usia dalam pengembangan sains. Yang pertama, usia 3-4 tahun. Anak, pada 3-4 tahun itu, anak mulai menjelajah dan melakukan penelitian terhadap apa yang ia lihat di sekitarnya. Ia mulai menyukai ilmu pengetahuan dan mau bekerja sama dengan orang dewasa. Mulai berkembangnya kemampuan berbahasa dan mereka mulai berhubungan dengan melakukan diskusi, tetapi masih sulit dalam pengucapan kata-kata. Mereka memerlukan orang dewasa untuk selalu mendengarkan dan mengerti apa yang mereka ucapkan. Belajar menjadi lebih mudah karena mereka sudah mulai mengerti aktivitas yang akan dikerjakan dan mulai percaya pada guru, orang tua, dan pengasuhnya.
Kemudian yang kedua, pada usia 4-5 tahun, dia sudah mulai menggunakan gambaran untuk mewakili dan mengungkapkan ide-ide. Juga suka memikirkan penjelasan dari apa yang mereka teliti, baik itu fakta maupun imajinasi atau fantasi. Mulai mampu menyeleksi aktivitas yang dilakukan. Pada awalnya, anak itu bereksperimen dengan bekerja di laboratorium baru, kemudian dipraktekkan di tempat yang sesungguhnya. Sebagai contoh, misalnya, anak menanam biji di dalam gelas plastik bekas yang sudah diberi kapas dan air. Kemudian, peserta didik akan menanam biji tersebut di tanah. Kemudian yang ketiga, usia 5-6 tahun. Anak mulai tertarik pada buku-buku yang berhubungan dengan aktivitas dari praktek sains dengan beberapa ilustrasi-ilustrasi berupa gambar. Anak juga mulai memahami konsep sains yang bersifat perhatian yang intens untuk berbagai aktivitas sains. Mereka mulai dapat menikmati kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa hari. Misalnya, saat anak mengamati dan mengukur panjang batang tumbuhan tanaman di hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kemudian kita bisa saksikan di sini kegiatan dalam pengembangan sains. Seperti kita saksikan di video berikut. Tahu tidak ya, apa itu tenggelam? Ya, tenggelam yaitu adalah suatu keadaan di mana suatu benda apabila dimasukkan ke dalam air, mereka akan berada di dasar. Nah, itu dinamakan tenggelam. Nah, bagaimana dengan terapung? Apakah teman-teman tahu apa itu terapung? Iya benar, terapung adalah keadaan di mana apabila suatu benda dimasukkan ke dalam air, mereka akan berada di atas permukaan air. Ya, berada di atas permukaan air. Sebelum kita mulai eksperimennya, yuk kita lihat kata-kata yang membentuk kata-kata tenggelam. E, N, G, E, L, A, M. Tenggelam. Nah, sekarang kita lihat yuk huruf-huruf yang membentuk kata terapung. T, E, R, A, P, U, N, G. Nah, sekarang kita mulai yuk bermain saja, yaitu melakukan eksperimen benda-benda yang bisa tenggelam dan benda-benda yang bisa mengapung. Bebas memilih benda-benda apa saja yang ada di rumah. Dan ada plastik, kemudian ada daun-daun, nah, kemudian batu-batu dari halaman rumah yang dilupa. Ada titik, ada penjepit pakaian, ada karet gelang, dan juga ada pensil. Nah, teman-teman bebas menggunakan benda-benda apa saja ya yang ada di sekitar teman-teman. Oke, nah sekarang kita mulai eksperimennya. Pertama-tama kita isi wadah ini dengan air ya. Ya, kita coba masukkan ke dalam wadahnya ya. Kita coba. Nah, apa yang terjadi ya teman-teman? Ternyata pakaiannya terletak di mana? Di bawah. Berarti bendanya tenggelam. Benar, tenggelam. Sekarang kita coba dengan
berarti bendanya mengapung. Nah, sekarang kita coba lagi. Sofa mobil tadi, obatnya, pegawainya, dan berada di dasar geraknya. Menyelam. Coba ya di sini ya. Sekarang satu wadah aja. Kita coba masukkan ya. Teman-teman, kekuatan cara penyanyi coba ulang. Saya sudah tenggelam. Kita akan kapas ya. Coba kita masukkan kapas ke dalam sini. Plastiknya coba keluarin dulu ya, pindahin ke sini biar kapasnya lebih jelas. Nah, coba masukkan kapas. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ternyata kapasnya ada di dasar. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat menentukan benda apa saja yang bisa tenggelam dan benda apa saja yang dapat mengapung. Nanti teman-teman coba di rumah ya, benda-benda apa saja yang mengapung. Kesimpulannya, kemampuan kognitif pada anak usia dini dapat ditingkatkan melalui permainan sains berbasis lingkungan. Pembelajaran sains yang bervariasi menarik minat anak sehingga memunculkan antusias. Dengan kegiatan pengenalan benda terapung, benda melayang, benda tenggelam, serta pencampuran warna memacu rasa ingin tahu anak untuk memecahkan masalah. Dengan pemecahan masalah menunjukkan anak mengalami pengembangan kognitif. Berikut adalah daftar pustakanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Diah Ningrum, atas segala masukan dan bimbingannya selama ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih saya ucapkan. Akhirul kalam, alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.